Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Zulawardana dari 12 IPS 2 akan membahas tentang konflik antara etnis Bosnia dan Serbia. Latar belakang terjadinya konflik antara etnis Serbia dan etnis Bosnia. Yang pertama itu runtuhnya Yugoslavia. Yugoslavia ini runtuh karena adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan yang terjadi di Yugoslavia. Vacuum of power ini terjadi setelah Presiden Broz Tito meninggal. Setelah Presiden Broz Tito meninggal ini, tidak ada figur pemimpin yang ideal untuk menggantikannya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya banyak perpecahan dan perperangan antar etnis yang terjadi di Yugoslavia. Selain itu, negara-negara bagian Yugoslavia ini juga pengen merdeka. Bosnia di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Yugoslavia ini kan banyak etnisnya, dan karena banyak etnis ini sering banyak menimbulkan konflik-konflik. 2. Tito memutuskan untuk membentuk negara-negara federal berdasarkan etnisnya. 3. Bosnia Herzegovina setelah Presiden Josip Broz Tito wafat. 1. Negara-negara federal ingin memerdekakan diri, begitu pula dengan Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan lain sebagainya. Kedua, kemerdekaan Bosnia Herzegovina ini ditentang dari dalam, yaitu oleh penduduk yang beretnis Serbia Bosnia. Mereka ini lebih menginginkan penggabungan antara negara Bosnia dengan wilayah Serbia. Ketiga, terjadi konflik internal antara Muslim Bosnia dengan versus Serbia Bosnia. 4. Selama bertahun-tahun konflik antara Serbia dengan Bosnia ini, sebenarnya tujuan utama etnis Serbia Bosnia ini itu untuk memusnahkan etnis Muslim agar tujuan mereka tercapai untuk membangun Serbia Raya. Proses ethnic cleansing. Ethnic cleansing ini adalah penghapusan paksa sistem terhadap kelompok etnis atau agama dari sebuah kawasan oleh sebuah kelompok etnis yang lebih berkuasa dalam suatu daerah. Proses ethnic cleansing yang pertama adalah dalam rangka memajunya menguasai wilayah Bosnia, pasukan Serbia melakukan pembantaian massal pada Muslim Bosnia. 2. Serbia membardir ibu kota Bosnia dan kota-kota lainnya. 3. Gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi. 4. Mereka yang beruntung masih hidup dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. 5. Sejarah mencatat perang ini ditandai dengan pemerkosaan terhadap para wanita Islam dilakukan secara massal dan sistematis. 6. Puluhan ribu wanita muda dan gadis kecil di Bosnia diperkosa. 7. Bayi-bayi hasil pemerkosaan tentara Serbia akan dianggap warga etnis Serbia. Dengan demikian, kelak Serbia dapat mengklaim etnis mayoritas di wilayah-wilayah yang didudukinya. 8. Serangan Serbia yang kemudian dibantu oleh Kroasia terhadap Muslim Bosnia dapat menyebabkan tragedi kemanusiaan yang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Bukti nyata terjadinya ethnic cleansing. Yang pertama itu puluhan mayat yang ditemukan dalam usaha pencarian 700 mayat umat Islam yang hilang atas kekejaman Serbia. Mayat-mayat tersebut ditemukan di daerah Srebrenica, Bosnia. Dan menurut beberapa sumber, mereka ini ditanam hidup-hidup oleh etnis Serbia. Yang kedua, ditemukan beberapa kuburan yang konon katanya digunakan untuk menggali tulang-tulang dari sebuah kuburan dan diperkirakan seluas gelanggang tenis. Jumlah korban yang terjadi akibat konflik antara etnis Bosnia dan etnis Serbia kita bisa lihat sendiri dengan data-data di atas, yaitu 200.000 orang terbunuh, 50.000 orang wanita muslim menjadi korban pemerkosaan, dan 1,8 juta orang terpaksa mengungsi. Penyelesaian konflik Bosnia-Serbia oleh PBB. Yang pertama, pengiriman pasukan perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992 itu dia membentuk UNPROFOR atau yang bisa disebut United National Protection Force. Ini adalah pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara-negara pecahan Yugoslavia, termasuk ya Bosnia.
UNPROFOR ini terdiri dari negara-negara anggota PBB yang mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk menjaga perdamaian di Bosnia. Pasukan perdamaian ini sendiri terdiri dari negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan termasuk Indonesia dalam bergabung di UNPROFOR. 5. Selain itu, PBB juga menyerukan kepada Serbia untuk menarik pasukan dari wilayah Bosnia dan meminta dilakukannya perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. PBB juga mengirim utusan sebagai mediasi guna mencari penyelesaian konflik antara Serbia dan Bosnia. PBB mengutus Lewis Mikujic selaku kepala staf UNPROFOR. Dalam perundingan ini tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dikarenakan pihak Bosnia meninggalkan perundingan karena terjadinya ledakan bom di Sarajevo yang banyak menewaskan warga etnis Bosnia. Penyelesaian konflik antara Bosnia dan Serbia oleh Uni Eropa. Yang pertama itu, Uni Eropa juga ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian yang terjadi di Bosnia. Masyarakat Uni Eropa ini mengajak kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, masyarakat Uni Eropa ini menjadi mediator perundingan antara Serbia dan Bosnia. Dan dalam perundingan Lisabon yang dilaksanakan pada 1992 untuk mencari solusi untuk kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menjadikan Bosnia sebagai negara federasi yang terdiri dari 3 etnis dan memiliki wilayah masing-masing dari etnis tersebut. Yang keempat, etnis Muslim Bosnia, etnis Serbia, dan etnis Kroat dari Kroasia. Namun perjanjian ini juga belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi di Bosnia, karena ledakan yang terjadi di Sarajevo tersebut menyebabkan Bosnia masih merasa terancam walau telah terjadi kesepakatan. Penyelesaian konflik antara Bosnia dan Serbia oleh NATO. 1. NATO sebuah fakta keamanan Atlantik juga turut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di kawasan Bosnia. Mereka mengupayakan tercapainya perdamaian di wilayah Bosnia. NATO juga yang akhirnya memaksa Serbia untuk melakukan perundingan perdamaian pada tahun 1995 dengan melakukan penyerangan terhadap negara Serbia. Hal ini dilakukan karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh PBB dan Uni Eropa serta negara-negara lainnya yang belum mampu mengatasi krisis yang terjadi di Bosnia. Setelah upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB, Uni Eropa maupun negara-negara lainnya yang mengalami kegagalan dalam kurun waktu 1992 sampai 1994. Pada bulan Mei tahun 1995, NATO mengambil keputusan untuk melakukan invasi militer ke wilayah Serbia. Invasi ini mendapat dukungan dari PBB, Uni Eropa, serta Amerika Serikat untuk memaksa Serbia kembali melakukan perundingan dalam upaya menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Target operasi militer yang dilakukan oleh NATO adalah untuk menghancurkan infrastruktur yang ada di wilayah Serbia. NATO menjadi faktor yang sangat berperan dalam upaya memaksa Serbia untuk kembali melakukan perundingan guna mencapai perdamaian di Bosnia. Karena serangan yang dilakukan oleh NATO berhasil memaksa Serbia untuk mau duduk dan melakukan perundingan dengan Bosnia guna mencapai kesepakatan, dan serangan NATO tersebut berhasil melumpuhkan infrastruktur yang ada di Serbia. Akhir pada bulan November tahun 1995, Serbia dan Bosnia kembali berunding dan melakukan perjanjian di Dayton, Amerika Serikat. Perjanjian ini merupakan puncak dari semua perjanjian yang telah diupayakan oleh PBB, Uni Eropa maupun negara-negara lainnya. Perjanjian Dayton ini adalah nama perjanjian untuk menghentikan perang yang terjadi di Bosnia yang sudah berlangsung selama hampir kurang lebih 3 tahun. Perjanjian ini disetujui di Pangkalan Udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio. Pertemuan tersebut berlangsung sejak 1 November hingga 2 November 1995. Peserta utamanya adalah Presiden Serbia yaitu Slobodan Milosevic, Presiden Kroasia Franjo Tuđman, Presiden Bosnia Alija Izetbegović,
kepala negosiator Amerika Richard Holbrooke, dan Jenderal Wesley Clark. Persetujuan ini ditandatangani di Paris, Prancis pada 14 Desember dan pembagian politik Bosnia Herzegovina saat ini dan struktur pemerintahan merupakan hasil persetujuan dari Perjanjian Dayton. Hasil Perjanjian Dayton. Yang pertama itu Bosnia Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. Yang kedua, ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia. Yang ketiga, penjahat perang seperti yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan. 4. Pengungsi berhak kembali ke tempatnya. 5. Pelaksanaan pemilu menunggu Perjanjian Paris. Sekian, terima kasih atas presentasi tentang konflik antara etnis Bosnia dan Serbia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.